Oke, kembali lagi dengan gua Arga Panduwinata. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga pada baik-baik aja. Di video kali ini kita akan bahas mengenai ilmu ukur tanah. Buat kalian yang lagi kuliah, biasanya ilmu ukur tanah ini ada di semester 2 atau 3. Nah, jadi pada video ini cocok buat kalian sebagai nanti kalau ada praktikum, tidaknya kalian udah tahu sedikit tentang ilmu ukur tanah ini. Nah, sedangkan untuk umumnya, ilmu ukur tanah ini wajib kalian pelajari, khususnya buat kalian yang pengen jadi surveyor. Pada pembahasan ilmu ukur tanah kali ini, di sini kita akan belajar bagaimana cara mengukur beda tinggi atau elevasi pada sebuah tanah yang nantinya akan digunakan sebagai rencana awal pembangunan. Dan juga kita akan belajar bagaimana cara memetakan sebuah lahan yang nantinya hasil pengukuran tersebut akan digambar menggunakan software AutoCAD. Oke, jadi apa sih Kak yang harus dipelajari pertama kali dalam ilmu ukur tanah ini? Nah, hal pertama yang harus kita pelajari yaitu pengenalan alat-alat terlebih dahulu tentunya. Oke, di sini jadi ada beberapa alat yang bakal gue kenalin ke kalian. Oke, alat pertama yang bakal gue jelasin yaitu rambu ukur. Oke mas, kita. Nah, ini yang dinamakan dengan rambu ukur. Nah, untuk rambu ukur yang gua pegang ini adalah yang panjangnya 5 meter. Sebenarnya rambu ukur itu ada yang panjangnya 3, 4, dan bahkan 5. Yang gua pegang itu, ini yang 5 meter kebetulan. Nah, untuk tahu bahwa ini panjangnya 5 meter, kita tinggal tarik aja. Kita bisa lihat sendiri di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Caranya tarik aja, gitu. Sedangkan untuk penggunaan rambu ukur ini di lapangan itu situasional aja. Kita kalau misalnya pakai yang 3 meter udah cukup, ya udah kita pakai yang 3 meter. Tapi untuk jaga-jaga, kadang kalau lokasinya terlalu sulit, kita pakai yang 5 meter juga bawa. Oke, jadi untuk penjelasan lebih detailnya bahwa untuk rambu ukur ini dalam satu garis dari sini ke sini itu berisikan 10 cm. Jadi yang artinya dalam satu kotak kecil ini, yang merah maupun yang kosong ataupun yang hitam, itu artinya 1 cm. Yang artinya dalam 1 cm ada 10 mm. Oke, alat kedua yang bakal gue jelasin ke kalian adalah alat ukur waterpass. Dan ini adalah alat ukurnya. Nah, alat ini berfungsi untuk menentukan sifat datar atau beda tinggi pada sebuah tanah yang akan dibangun sebuah konstruksi nantinya. Nah, kurang lebih seperti ini bentuknya, dan gue ini punya dari merek Sokia untuk waterpassnya. Untuk alat ketiga dan keempat, kebetulan karena alatnya lagi dipakai di lapangan, di sini gue bakal jelasin lewat animasi 3D aja menggunakan SketchUp. Mungkin ntar kalau misalnya alatnya udah nganggur, ntar gue bakal bikin videonya deh. Sekarang alat yang ketiga yang bakal gue kenalin itu ada tripod atau kaki 3. Mungkin kalian udah pasti tahu gunanya alat ini untuk apa. Dan yang jelas alat ini digunakan sebagai alat penyangga untuk alat ukurnya sendiri, supaya alat tetap stabil pada saat diletakkan di permukaan tanah atau semacamnya. Kurang lebih sama fungsinya dengan tripod yang sering kalian gunakan pada smartphone atau kamera kalian. Dan sekarang yang terakhir, yang keempat, itu ada alat ukur theodolit yang fungsinya untuk menentukan tinggi tanah baik vertikal maupun horizontal. Nah, perbedaannya sendiri dengan waterpass, theodolit mampu membaca tingkat elevasi dan menentukan titik koordinat, sedangkan waterpass tidak dapat menentukan titik koordinat dan hanya menentukan sudut horizontal saja. Setelah kalian mengenal alat-alat tadi, mungkin kalian penasaran data apa yang harus kita dapatkan pada saat kita melakukan pengukuran menggunakan waterpass ataupun theodolit. Nah, jadi data yang harus kita dapatkan pada saat melakukan pengukuran adalah kita harus dapatkan benang atas, benang tengah, dan juga benang bawahnya pada rambu ukur ini. Nah, untuk caranya sendiri, kita tinggal arahkan teropong waterpass misalnya ke rambu ukur. Nah, yang jadi permasalahan di sini, kalian nggak tahu bentuk apa yang gue lihat di teropong waterpass tersebut. Nah, kalian tenang aja, di sini gue udah gambar kurang lebih seperti ini bentuknya pada saat kita melihat pada sebuah teropong waterpass maupun theodolit. Oke, di sini gue bakal jelasin dulu gimana sih cara untuk membaca benang atas, benang tengah, dan benang bawahnya. Oke, kita lihat dulu di sini. Nah, pada bagian area sebelah sini, nah pada titik tengah ini merupakan benang atasnya. Nah, pada bagian sini ini merupakan benang tengahnya, dan pada bagian bawah ini merupakan benang bawahnya. Lalu gimana cara membacanya untuk
kita dapatkan benang-benang tersebut. Oke, kita ilustrasikan, misal ini teropongnya, lalu kita arahkan ke rambu ukur. Oke, kita ilustrasikan dengan cara memindahkannya, lalu kita masukkan di sini. Nah, untuk membacanya, kita baca bagian benang tengah dulu. Oke, pada bagian tengah ini tepat di area 12. 12 di sini masuknya itu 1,2 meter. Oke, karena di sini pas tepat di 1,2. Oke, kita masukkan untuk benang tengahnya 1,2. Oke, nah lalu sekarang pada bagian benang atas. Seperti kita tahu, tadi kita udah jelaskan bahwa yang satu kotak ini merupakan 10 mm. Ini termasuk juga yang kosong ini 10 mm. Oke, jadi kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, ada di 44 kurang lebih di sini. Nah, pada bagian sini kita perkirakan saja dari 0 sampai 10. Nah, di sini kurang lebih pada bagian benang atas ini ada di area 44. Jadi kita masukkan saja pada bagian benang atas itu 1,244. Sekarang kita tinggal baca bagian benang bawahnya. Oke, pada bagian benang bawah itu ada di area 1,1 meter. Oke, jadi kita hitung dulu pada bagian kotak ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada di berarti di area 57 kurang lebih di sini. Jadi kita tinggal masukkan 1,157 meter. Jadi ini hitungannya semua dalam satuan meter. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pengenalan alat dan gimana untuk cara membaca rambu ukur. Oke, jadi di video ini gue cukupkan sampai di sini. Nah, untuk video selanjutnya kita akan coba alat-alat tersebut di lapangan supaya kalian lebih paham tentang tahapan bagaimana cara untuk mengukurnya dan tahu alat-alat tersebut kapan digunakan. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Buat kalian yang masih belum paham, kalian bisa komen aja di kolom komentar bawah. Dan sampai jumpa untuk di video selanjutnya.